wabarakatuh. Masih di lantai 2 gedung Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curug 94,1 PM Radio Pesona Musik, News and Education. Selamat pagi Sobat Pesona dimanapun kamu berada dan sedang apa saja. Apa kabarnya? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat Pesona Radio, pada kesempatan pada hari ini saya Fiji Dona dan rekan saya Puji Bika. akan membahas tentang cerita Bengkulu. Ya, di mana lagi kalau bukan di Pesona Rafflesia. Selama 1 jam ke depan kami berdua akan menemani kalian dengan cerita-cerita kebudayaan Bengkulu. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang cerita Putri Gading Cempaka. Sebelum kita mulai ke cerita, yuk dengerin lagu yang satu ini. Kembali lagi di 94,1 PM Radio Pesona Musik, News and Education. Nah, Sobat Pesona, sudah pasti nungguin ya gimana sih cerita Putri Gading Cempaka. Oke, sebelum kita mulai ke cerita, Puji Pika mau tes semangatnya nih. Jika Puji Pika ngomong, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Oke, kita mulai ya. Mana semangatmu? Kita ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Oke, udah pada semangat ya? Kalau gitu yuk kita langsung mulai ke cerita Putri Gading Cempaka. Hikayat Putri Gading Cempaka, cerita rakyat Bengkulu. Alkisah, pada zaman dahulu, di daerah Bengkulu Tinggi pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Serut. Ratu Agung, seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit, merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Sungai Serut. Konon, ia merupakan penjelmaan dewa dari Gunung Bungkuk yang bertugas mengatur kehidupan di bumi. Ratu Agung memerintah Kerajaan Sungai Serut dengan arif bijaksana. Ia sangat disegani oleh rakyatnya, meskipun rakyat yang dipimpinnya adalah bangsa Rejangsawa yang memiliki perawakan tinggi besar. Ratu Agung mempunyai 6 orang putra dan seorang putri. Keenam putra Ratu Agung adalah Kelamba Api atau Raden Cili, Manuk Mincur, Lemang Batu, Tanjung Rompong, Rindang Papan, Anak Dalam, dan yang paling bungsu adalah seorang putri yang bernama Putri Gading Cempaka. Menurut cerita, kerajaan Sungai Serut menjadi terkenal hingga ke berbagai negeri, bukan saja karena kepemimpinan Ratu Agung, tetapi juga oleh kecantikan Putri Gading Cempaka. Meski usia Putri Gading Cempaka baru beranjak remaja, namun kecantikan wajahnya sudah terlihat nampak mempesona bagai bidadari. Sudah banyak pangeran datang untuk meminangnya, namun Ratu Agung menolak semuanya karena sang putri masih belum cukup umur. Seiring berjalan waktu, Putri Gading Cempaka tumbuh menjadi gadis dewasa. Demikian pula Ratu Agung yang kian menua usianya. Suatu hari, Ratu Agung mengalami sakit keras. Ia mendapat firasat bahwa usianya sudah tidak akan lama lagi. Maka sang raja pun mengumpulkan ke-7 anaknya, yaitu putra-putrinya, untuk menyampaikan wasiat kepada mereka. Wahai anak-anakku, sepertinya ayahanda tak akan lama lagi hidup di dunia. Oleh karenanya, ayahanda menitipkan 2 wasiat kepada kalian, kata Ratu Agung kepada putri-putrinya. Mendengar perkataannya ayahanda, wajah putra-putri menjadi sedih, terutama Putri Gading Cempaka. Ia tak bisa menahan perasaan sedihnya mendengar ucapan sang ayah. Perlahan-lahan air matanya pun menetes membasahi pipinya. Ayah, jangan berkata begitu. Kami tidak ingin kehilangan ayah. Putri Gading Cempaka menangis terisak-isak seraya merangkul ayahandanya. Putriku tersayang, ajal kita semua ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak akan mampu menahan jika ajal telah tiba, ujar Raja Ratu Agung berusaha menenangkan hati putrinya. Ayahanda mereka kemudian menyampaikan wasiatnya. Demi menjunjung tinggi rasa keadilan, kedamaian, dan ketentraman di negeri ini, ayah menyerahkan tata kerajaan Sungai Serut kepada putraku Anak Dalam. Ayah berharap kalian semua tetap bersatu, baik dalam suka maupun duka. Dan seandainya suatu saat nanti kerajaan Sungai Serut ditimpa musibah besar, ayah minta kalian menyingkirlah ke Gunung Bungkuk.
Kelak, di Gunung Bungku akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisku tercinta. Putri Gading Cempaka, penyerahan tahta kerajaan Sungai Serut kepada anak dalam dapat diterima oleh putra-putri dengan baik. Kelima saudara sama sekali tidak memiliki rasa iri hati, bahkan mereka sangat mendukung dipilihnya anak dalam sebagai pewaris tahta. Beberapa hari kemudian, Raja Ratu Agung mengembus napas terakhirnya. Seluruh negeri pun berduka cita. Hati Putri Gading Cempaka hancur berkeping-keping, tidak rela melepas kepergian ayahandanya. Namun sang putri hanya bisa pasrah dan berdoa agar ayahandanya mendapat ketenangan di alam kubur. Anak dalam kemudian dinobatkan menjadi raja pengganti ayahnya. Seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah seorang pemimpin adil bijaksana. Ia beserta keenam saudaranya senantiasa hidup rukun damai. Dalam waktu singkat, kemasyhuran pun tersebar di berbagai negeri. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat kerajaan Sungai Serut kian dikenal. Sudah banyak bangsawan maupun pangeran datang meminangnya, namun belum satu pun pinangannya yang diterima. Nah, itulah cerita singkat mengenai Putri Gading Cempaka. Saya Piji Dona dan rekan saya Ujibika mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa selalu pantau Pesona Raplesia yang selalu tayang pada hari Minggu pada pukul 8 sampai 9. Saya akhiri dan rekan saya Ujibika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.